Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Sabtudin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar hasil tesis yang berjudul Strategi Pemasaran Pariwisata Alternatif untuk Diaspora. Itu di kasusnya di Bawean Tourism untuk pasar Singapura, Malaysia, dan juga Australia. Oke, baik. Untuk latar belakangnya itu di sini ada fenomena eskalasi dan juga kesenjangan data ya. Yang pertama, berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik pada tahun 2024, ini terjadi peningkatan signifikan gitu ya, volume wisatawan dari 31 juta pada tahun 2014 menjadi 4,29 juta pada tahun 2023. Nah, di balik pertumbuhan tersebut itu ternyata tidak ada data yang spesifik mengenai kontribusi segmentasi diasporanya itu sendiri. Nah, segmen ini tidak dipetakan dalam data statistik sehingga mengindikasikan bahwa potensi pasar diaspora ini belum dikelola sebagai prioritas strategis. Padahal di Bawean sendiri, sebagian besar adalah pasarnya adalah diaspora. Terus kemudian untuk strategi komunikasi yang diterapkan oleh Bank Tourism saat ini cenderung bersifat generik atau mass marketing dan juga belum memiliki diferensiasi pesan yang menyentuh aspek psikologikal diaspora itu sendiri. Terus kemudian sebagai insight gitu ya, di mana diaspora Indonesia yang di Singapura, Malaysia dan juga Australia ini memiliki karakteristik lintas generasi. Kemudian pendekatan pemasaran yang mengabaikan dimensi identitas budaya dan juga memori kolektif terbukti tidak efektif dalam pembangunan loyalitas jangka panjang. Terus kemudian untuk rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana sih strategi pemasaran pariwisata alternatif Bawean Tourism dalam menjangkau diaspora Indonesia di Singapura, Malaysia, dan juga Australia. Terus kemudian yang kedua, apa sih tantangan dan juga strategi adaptif yang dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam ikatan emosional diaspora ke dalam pemasaran Bawean Tourism itu sendiri. Terus kemudian untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga mendeskripsikan bagaimana strategi pemasaran pariwisata alternatif ini yang digunakan oleh Badan Tourism itu sendiri dalam menjangkau diaspora Indonesia di Singapura, Malaysia, dan juga Australia. Terus kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis tantangannya serta strategi adaptif yang diterapkan dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dan ikatan emosional diaspora ke dalam praktek pemasaran Bawean Tourism. Terus kemudian untuk manfaat ada dua, yaitu terkait dengan manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis yang pertama menambah kajian tentang strategi pemasaran pariwisata berbasis diaspora. Terus kemudian memberikan perspektif baru dalam penerapan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC untuk destinasi lokal. Terus kemudian yang ketiga, menguatkan pemahaman tentang integrasi nilai budaya dan juga emosional dalam promosi pariwisata. Terus kemudian untuk manfaat praktisnya itu sebagai acuan strategi bagi Bawean Tourism dalam menjangkau diaspora itu sendiri. Terus kemudian bagaimana sih membantu pelaku pariwisata menyusun narasi promosi yang sesuai dengan karakter diaspora itu sendiri. Terus kemudian mendorong promosi wisata Bawean yang efektif dan juga berkelanjutan. Terus kemudian terkait dengan kajian pustaka, ini ada konsep dasar pemasaran di mana strategi pemasaran digitalisasi di mana pemasaran pariwisata menurut Kotler ini melibatkan analisis pasar presisi dan penentuan target audiensnya. Terus kemudian peran digitalisasi di era globalisasi ini, digital marketing menurut Burhalih dan Lau ini sangat krusial gitu untuk interaksi real time. Nah, personalisasi pesan dan juga efektivitas biaya dibanding metode tradisional. Terus kemudian terkait dengan dinamika diaspora dan budaya, di sini diaspora itu bukan sekedar wisatawan, tapi juga promotor informal atau bisa digunakan sebagai brand ambassador gitu juga dan juga investasi sosialnya. Terus kemudian di sini juga didorong oleh nostalgia tourism sebutannya, di mana ini mencerminkan terkait dengan kerinduan akan masa lalu dan keinginan merekonstruksi identitas leluhur atau dikenal dengan istilah root tourism. Terus untuk landasan teoritisnya di sini saya membawa dua teori. Yang pertama terkait dengan IMC dan juga CIP. Untuk IMC sendiri ini di mana dia itu menjamin konsistensi pesan di seluruh kanal atau multi channel baik melalui multimedia media sosial, public relation, komunitas untuk citra yang koheren. Terus kemudian yang kedua, CIT ini di mana destinasi itu sebagai ruang simbolik bagi diaspora untuk menegosiasikan identitas ganda mereka. Nah, kebaruannya adalah di sini menyasar segmen yang spesifik, yaitu diaspora yang ada di Singapura, Malaysia, Australia, yang belum ada dalam studi terdahulu. Terus kemudian terkait dengan pariwisata alternatif itu sendiri, di sini fokus utamanya adalah kualitas pengalaman.
yang berkelanjutan dan juga pelestarian ekologisnya. Terus ada juga community based tourism, di mana masyarakat lokal sebagai aktor utama, yaitu subjek bukan objek gitu. Terus kemudian ada konsep NEWA, Nature, Ecotourism, Wellness, Adventure, sebagai antitesis pariwisata massal. Terus kemudian terkait budaya lokal dan strategi adaptif, ini ada globalisasi atau global lokal. Di sini itu mengemas budaya lokal, utamanya kuliner dan juga tradisi agar relevan bagi audiens global tanpa menghilangkan identitasnya. Terus kemudian ada adaptasi konten, di mana ini adalah penyesuaian simbol dan juga narasi agar sesuai referensi budaya audiens di negara domisilinya. Terus kemudian ada cultural intelligence, di mana ini terkait dengan kemampuan mengelola perbedaan budaya dalam penyampaian pesan. Terus di sini juga ada kerangka pikir penelitian, di mana mulai dari itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Tourism itu sendiri. Terus di bawahnya ini ada dua teori. Yang pertama adalah terkait dengan IMC dan juga CIT. Untuk yang IMC sendiri ini fokus pada penyampaian nilai-nilai destinasi secara konsisten. Kalau CIT-nya fokus kepada diaspora itu tergerak secara efektif untuk berwisata. Terus kemudian di sini diolah menjadi strategi komunikasi penguatan diaspora berbasis komunitasnya. Terus kemudian diturunkan lagi menjadi penguatan minat kunjungan dan keterlibatan diaspora itu sendiri. Terus kemudian implikasinya adalah di sini bisa membangun positioning destinasi yang etis, adil, dan berkelanjutan. Terus untuk dampaknya adalah terciptanya koneksi emosional mendalam atau deep emotional connection antara diaspora dan tanah leluhurnya, yaitu Bawean. Terus kemudian untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan kualitatif naratif untuk mengeksplorasi konstruksi makna dalam pengalaman subjektif diaspora itu sendiri. Lokasinya penelitian ini berada di Pulau Bawean dan juga jaring diasporanya. Kemudian waktu pelaksanaan ini Juni sampai Desember 2025. Untuk subjeknya, ini ada informan kunci. Yang pertama adalah Direktur Bawean Tourism, terus ada tour leader, fokus di operasional, dan juga wisata diaspora di Singapura, Malaysia, dan lalu tempat pasarnya. Terus kemudian untuk wawancara secara mendalam ini dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali narasi personal, memori kolektif, dan juga respon emosional terhadap strategi pemasaran itu sendiri. Terus kemudian di sini juga melakukan observasi partisipatif, di mana ada pengamatan langsung gitu ya terhadap interaksi dan dalam event budaya, aktivitas promosi digital, dan juga praktik pemasaran di lapangan. Terus kemudian ada studi dokumentasi visual. Ini analisis terhadap artefak komunikasi, materi promosi, arsip foto atau video, dan juga konten media sosial komunitas diaspora itu sendiri. Terus kemudian prosedur analisis dan keabsahan data. Ini ada tiga. Yang pertama terkait dengan reduksi data, yaitu seleksi data mentah, terus kemudian pemusatan pada tema yang relevan, identitas nostalgia, dan juga penyertaan informasi. Terus kemudian yang kedua, penyajian data, ini adalah penyusunan informasi dalam bentuk teks naratif, metrik tematik, dan juga visualisasi pada pola hubungan. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan verifikasi atau kesimpulan, di mana hal ini adalah pengetikan makna induktif dan konfirmasi ulang temuan yang melalui refleksi interpretatif. Terus kemudian dalam hal analisis ini dibantu dengan alat atau tools gitu ya. Di sini saya menggunakan software NVivo untuk coding, kemudian Open Excel, dan juga kategorisasi tema-tema gitu. Jadi NVivo itu bisa membuat seperti itu. Terus kemudian nanti ada visualisasi antara relasi narasi. Terus kemudian untuk validasi triangulasi ini ada tiga. Pertama sumber, yaitu cross check antara direktur, terlibat, dan juga diaspora. Kemudian yang kedua ada validasi metode membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Terus kemudian validasi yang ketiga peneliti, yaitu diskusi atau kursus. Terus kemudian terkait hasil dan juga pembahasan, di mana terkait dengan strategi komunikasi digital atau paradigma IMC. Oke, transformasi komunikasi pemasaran digital dari transaksional menuju relasional. Di sini untuk paradigma komunikasinya adalah terkait dengan platform yang terintegrasi, di mana pemanfaatan akun Instagram resmi Bayan Tourism ini bukan sekedar etalase visual gitu ya, tapi di sini itu digunakan sebagai integrated digital hub yang menyatukan fungsi promosi, edukasi, dan juga CRM. Terus kemudian
Di sini juga ada pergeseran paradigma gitu ya, terjadi transisi dari model komunikasi satu arah atau monolog menuju model dialogis dan partisipatif. Nah, kemudian untuk media sosial difungsikan sebagai ruang interaksi sosial untuk membangun keterikatan emosional. Terus kemudian terkait dengan filosofi strategis, tujuan utamanya di sini adalah membangun kepercayaan. Seperti yang saya catat dari hasil wawancara, Bu Yana selaku Direktur Tourism menyatakan kami ini orang percaya dulu, ingin orang percaya dulu bukan langsung beli. Makanya informasi di Instagram itu harus jujur dan juga lokal. Terus kemudian terkait dengan mekanisme strategis, ini terkait dengan reduksi ketidakpastian. Di sini kita menyajikan informasi teknis yang transparan, mulai misal kayak jadwal kapal gitu ya, cuaca secara real time. Nah ini untuk memitigasi resiko persepsi akibat jarak geografis. Terus kemudian juga melampirkan bukti empirisnya, transformasi informasi menjadi variabel determinan dalam keputusan berkunjung wisata diaspora. Hasil wawancara dari dengan Bu Ellen, dia menyatakan bahwa sebelum berangkat saya rajin pakai Instagram, jadi kami merasa lebih aman buat merencanakan perjalanan. Terus kemudian terkait dengan kehadiran sosial gitu ya. Di sini itu adanya responsivitas admin yang tinggi terhadap direct message menciptakan persepsi kedekatan psikologis. Nah, empirisnya juga berupa komunikasi personal gitu ya. Jadi bukan balasan template. Terus hal ini tuh bisa memvalidasi perasaan ya, di mana sehingga wisatawan itu merasa kayak diperhatikan atau dihargai gitu. Terus kemudian terkait dengan etika pemasaran di sini menghindari narasi yang hiperbolik gitu ya. Jadi penyampaiannya itu sesuai dengan realitas yang ada gitu, jujur apa adanya gitu, tetap menjaga kredibilitas brand. Terus kemudian untuk terkait dengan konfirmasi teori IMC itu sendiri, nah strategi ini tuh mengkonfirmasi penerapan relationship networking dalam IMC, di mana konsistensi pesan dan dialog interaktif berhasil membangun kepercayaan jangka panjang melampaui orientasi penjualan jangka pendek gitu. Terus kemudian terkait dengan integrasi identitas budaya atau core branding. Di sini konsepsi cultural brandingnya adalah budaya sebagai core identity gitu ya. Di mana nilai budaya lokal itu diposisikan sebagai core identity. Nah, strategi ini mengadopsi konsep cultural branding di mana merek berfungsi sebagai medium pembentuk makna budaya. Nah, tujuan branding adalah memfasilitasi homecoming experience. Nah, narasi ini tuh disusun untuk memanggil memori kolektif diaspora tentang rumah atau asal-usul tempat tinggal gitu ya. Terus kemudian secara prinsip ini menghindari komodifikasi dangkal, fokus pada otensitas rasa dan juga pengalaman batin. Seperti yang wawancara dengan Bu Musayana, yang dicari orang-orang diaspora justru rasa pulangnya. Gitu. Jadi kayak merasa mereka itu kangen gitu ya, rindu atau pengen tahu asal-usul dari nenek moyang mereka. Terus kemudian terkait dengan implementasi simbolik itu di mana penggunaan dialek Bawean itu ada pada souvenir gitu ya, dan juga beberapa konten digital mereka di Instagram. Nah, hal ini tuh bisa dikatakan sebagai cultural code gitu. Contohnya kalau di souvenir itu ada eh, apa namanya beberapa kata misalnya kayak atental ombak gitu, yang artinya berbantal ombak. Terus kemudian ada tambena ate, libat hati, dan ada juga kayak condet are, waktu senja dan sebagainya. Terus kemudian untuk media terbudaya ini di mana thought leader itu berperan sebagai cultural broker yang menerjemahkan filosofi lokal kepada wisatawan secara aktivitas dalam kolaborasi konten juga diterapkan dalam guna mencegah distorsi makna budaya. Terus kemudian terkait dengan resonansi emosional, ini di sini ada aktivasi memori dan juga kebanggaan identitas gitu ya. Seperti simbol bahasa itu berfungsi sebagai trigger untuk mengaktifkan kembali kenangan-kenangan tentang orang tua dan juga leluhur mereka gitu. Seperti hasil dari apa wawancara dengan Bu Ellen waktu itu, beliau mengatakan bahwasanya bahasanya itu bikin ingat orang tua di rumah gitu. Rasanya bukan beli souvenir tapi bawa pulang kenangan gitu seperti itu. Nah, di sini itu artefak budaya seperti kayak kaos, souvenir itu menjadi petanda identitas yang dibanggakan di ruang sosial masyarakat. Seperti Mas Yusuf juga bilang, ada rasa bangga bisa jelasin asal usul saya seperti itu. Oke, terus kemudian konfirmasi terkait CID itu sendiri, di mana branding Bawean Tourism itu
terbukti memfasilitasi proses rekonstruksi identitas. Nah, identitas diaspora yang dinamis dibentuk ulang melalui interaksi dengan simbol bahasa dan juga narasi budaya yang diajukan oleh pengelola. Terus kemudian terkait dengan tantangan dan sintesis penelitian. Nah, ini ada dinamika lapangan, strategi adaptif, dan juga sintesis teori. Tantangan strukturalnya di sini ada beberapa ya. Yang pertama terkait dengan faktor alam, di mana ada gelombang tinggi, cuaca ekstrim, yang menyebabkan ini ketidakpastian jadwal transportasi laut gitu ya. Karena kalau di Gresik itu gelombangnya itu tidak menentu. Gitu. Terus kemudian terkait kesenjangan infrastruktur. Nah, di sini tuh ada area black spot telekomunikasi gitu ya di pulau-pulau kecil yang memutus konektivitas digital wisatawan itu sendiri. Terus kemudian ada juga kesenjangan budaya, misalnya kayak perbedaan persepsi. Contohnya itu yang pernah terjadi adalah terkait dengan standar keselamatan, misal penggunaan life jacket gitu antara wisatawan diaspora dan juga nelayan lokal seperti itu. Terus kemudian terkait dengan matriks strategi adaptifnya itu eh, yang dilakukan ya. Tantangannya ada tantangan krisis transportasi. Di sini eh, strategi yang dilakukan adalah penyampaian informasi gitu ya, pembatalan secara real time gitu dengan jujur dan juga cepat via Instagram. Terus kemudian dampaknya adalah bisa eh, kejujuran itu dinilai lebih tinggi daripada janji manis gitu ya. Musibah pariwisata bawahan itu ombak kami harus jujur seperti itu. Terus kemudian ada limitasi sinyal. Nah, framing narasi di sini strateginya adalah membingkai blank spot sebagai digital detox dan bagian dari otensitas petualangan kelolaan. Terus dampaknya di sini adalah wisatawan merasa disiapkan secara mental dan menerima kondisi sebagai pengalaman yang unik. Kemudian tantangan selanjutnya terkait dengan gap keselamatan, yaitu di sini strategi adaptifnya adalah edukasi dua arah, menjelaskan strategi keselamatan ke warga lokal dan juga kearifan lokal utama. Nah, terus untuk dampaknya adalah cipta rasa aman dan saling menghargai. Kami merasa aman dan dihargai seperti itu yang akan oleh Pak. Oke, terus kemudian dari hasil coding and Vivo ini sendiri ada beberapa. Yang pertama terkait dengan workout. Nah, dari visualisasi yang bisa saya tampilkan di sini itu menunjukkan bahwasanya kata kunci misalnya kayak pariwisata, alternatif, diaspora, dan bawahan ini memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Nah, mengkonfirmasi fokus utama penelitian pada strategi pariwisata alternatif yang menyasar segmen spesifik diaspora melalui pendekatan identitas budaya dan komunikasi terintegrasi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan distribution mood. Ini dari grafiknya bisa kita lihat gitu ya, bahwasanya ini tuh menunjukkan bahwa tema strategi IMC itu digital atau Instagram ada 45 referensi dan keterikatan emosional di diaspora ini ada 42 referensi. Nah, ini hampir mendominasi keseluruhan narasi, membuktikan bahwa integrasi teknologi digital dan juga sentuhan emosional itu merupakan dua pilar utama dalam keberhasilan pemasaran di bagian turisme itu sendiri. Terus kemudian terkait dengan comparison query, seperti pada gambar gitu ya, di diagram ini itu ada perbandingan yang dapat validasi di mana adanya sinkronisasi perspektif mulai dari trust transparency gitu ya yang dirancang oleh manajemen itu menghasilkan poin sekitar 90. Terus kemudian eh, apa namanya hal itu berhasil ditangkap dengan baik oleh diaspora itu sendiri ada sekitar 80, sementara operational challenge menjadi domain utama oleh thought leader atau Mas Rere itu sebesar 95 untuk memastikan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke bawean itu sendiri. Terus kemudian ada cluster analisis dari hasil Vivo ini dapat dikelompokkan bahwasanya informan berdasarkan pola narasi itu memperlihatkan kedekatan perspektif antara Ellen, Yusuf yang cenderung emosional atau nostalgis gitu ya. Berbeda dengan si Ula gitu yang dan Mas Rere ini lebih berorientasi pada aspek operasional dan juga keselamatan. Terus dari yang selanjutnya adalah matrix coding. Nah, dari HapMap ini itu mengungkapkan pola triangulasi yang jelas gitu ya. Bagaimana di sini bisa kita lihat manajemen itu berfokus pada pembangunan strategi IMC. Terus kemudian Thought Leader ini pada penanganan krisis operasional, sedangkan diaspora ini sangat dominan dalam merespon isu identitas budaya. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya spesialisasi peran yang sinergis gitu ya. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan relationship map, peta realisasi ini menggambarkan ekosistem pemasaran yang saling terhubung gitu ya.
Bisa kita lihat di mana ini ada manajemen, ini menggunakan strategi IMC via Instagram untuk membangun kepercayaan, gitu ya. Sementara tour leader Mas Rere ini memediasi tantangan di lapangan yang secara kolektif memperkuat identitas budaya dan juga keterikatan emosional wisatawan diaspora itu sendiri. Oke, dari penelitian ini dapat kita simpulkan ada dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Badan Tourism itu dalam menjangkau diaspora di Singapura, Malaysia, Australia bertumpu pada transformasi komunikasi dan model transaksional menuju pendekatan rasional yang menempatkan Instagram sebagai integrated digital hub, gitu ya. Dalam perspektif IMC itu sendiri, media sosial didefinisikan sebagai melampaui etalase visual, yakni sebagai instrumen trust building melalui transparansi informasi seperti itu ya. Terus contohnya itu informasi seperti misalkan kayak realitas cuaca dan juga aksesibilitas. Nah, guna memitigasi persepsi resiko dan juga mereduksi ketidakpastian akibat jarak geografis. Terus kemudian pendekatan biologis ini itu terbukti efektif mengubah interaksi digital menjadi kepercayaan psikologis, di mana edukasi dan juga manajemen relasi menjadi prioritas utama untuk menarik minat kunjungan diaspora yang mengutamakan rasa aman dan kepastian informasi. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan tantangan struktural berupa volatilitas cuaca dan juga keterbatasan infrastruktur gitu, telekomunikasi direspon melalui strategi komunikasi adaptif yang memikat kendala teknis sebagai otentitas pengalaman atau digital detox, serta menempatkan tour leader sebagai cultural broker untuk menjembatani kesenjangan standar keselamatan. Secara substansial, integrasi nilai budaya dilakukan dengan memposisikan simbol lokal dan dialek. Misalnya contoh tadi seperti abental ombak, rumput are gitu ya. Itu sebagai core identity destinasi, bukan sekedar ornamen pelengkap sesuai CIT. Sebagai cultural branding ini berhasil mematik memori kolektif dan juga menciptakan homecoming experience yang relevan secara emosional, sehingga mampu mengikat loyalitas diaspora melalui validasi identitas dan juga kebanggaan akan akar budaya leluhurnya itu sendiri. Terus di sini ada beberapa saran. Yang pertama terkait saran akademik, yaitu bisa dilakukan di penelitian selanjutnya itu untuk memperluas fokus kajian dengan melibatkan diaspora Indonesia di kawasan lain mungkin seperti Eropa, Amerika dan sebagainya gitu ya, guna menguji konsistensi efektivitas narasi budaya lokal dalam sosial dan budaya yang berbeda. Terus kemudian mungkin bisa juga dilakukan pengembangan kerangka teoritis dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ekspektasi disconfirmation theory gitu ya untuk mengkaji kesenjangan antara ekspektasi yang dibangun melalui komunikasi digital dengan realitas pengalaman wisata di lapangan, khususnya dalam kepuasan dan loyalitas di diaspora itu sendiri. Terus kemudian untuk secara praktis bagi manajemen brand tourism ini wajib mempertahankan transparansi informasi seperti cuaca, akses gitu ya, dan juga responsivitas digital sebagai landasan fondasi utama kepercayaan wisatawan diaspora. Terus kemudian kita juga melakukan mengembangkan produk kreatif souvenir berbasis dialek dan narasi lokal sebagai simbol kebanggaan identitas yang dapat dibawa pulang oleh diaspora itu sendiri. Nah, terus kemudian saran praktis bagi pemerintah Kabupaten Gresik ini segera lakukan pemetaan statistik khusus gitu ya untuk segmen diaspora guna mendukung kebijakan pariwisata yang tepat sasaran. Terus kemudian yang kedua, prioritaskan penyelesaian area blank spot telekomunikasi dan juga jaminan kepastian jadwal transportasi laut untuk keberlanjutan pariwisata. Jadi ini nanti bisa diobrolin dengan apa namanya pengelola kapal swasta yang ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.